Masa-masa pandemi seperti ini memang menyulitkan kita semua, di mana semua sektor terdampak dan tidak ada kepastian mau sampai kapan kembali seperti semula. Pendapatan bagi sebagian kalangan juga mengalami penurunan seperti seniman, pedagang, petani, buruh, nelayan, supir angkut, bahkan sampai ke pengusaha. Bisa dibilang pendapatan bisa turun sampai setengahnya dari hari-hari sebelum pandemi. Kondisi ekonomi memang sedang sulit, hampir semua mengamininya. Begitu juga berita yang berseliweran di media daring, tidak hanya di tingkat perorangan saja, tapi juga menimpa perusahaan, bahkan negara. Beberapa waktu yang lalu, Jerman, salah satu negara maju di benua Eropa, mengibarkan bendera putih, tanda negaranya sudah mulai mengalami resesi. Pengertian resesi sendiri adalah kondisi ketika pertumbuhan ekonomi minus selama 3 kuartal berturut-turut. Jauh sebelumnya, Perdana Menteri Singapura pun mengumumkan kondisi resesi di negaranya. Mari kita tengok negara kita, negara Indonesia. Badan Pusat Statistik mengumumkan pada kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah minus 5,32%. Dalam rumus yang berlaku umum, ekonomi sebuah negara dikatakan resesi bila selama 3 kuartal berturut-turut pertumbuhannya minus. Berarti 2 kuartal ke depan kinerja ekonomi negara kita harus lebih baik agar tidak sampai jatuh dalam kubangan resesi. Roda ekonomi yang melambat menjadi penyebab pertumbuhan sulit bergerak. Sementara pergerakan itu ditentukan oleh tingkat konsumsi. Ketika konsumsi meningkat, roda bergerak, maka pertumbuhan akan naik. Begitulah secara sederhana kaitannya. Konsumsi itu seperti bahan bakar dalam sebuah sistem ekonomi. Bagaimana roda ekonomi melaju kencang bila indikator angka bahan bakar pada speedometernya sudah mulai habis? Ilustrasi sederhananya seperti ini. Ibarat roda pada mobil yang harus menekan pedal gas lebih dalam dan pada waktu bersamaan memindahkan gigi rendah ke tinggi agar laju kecepatannya terus meningkat, tentu harus memiliki persediaan bahan bakar yang memadai. Maka begitu pula dengan ekonomi sebuah negara. Untuk mengurangi jurang defisit agar tidak terus berkurang, perlu upaya sungguh-sungguh dari semua pihak. Maka perlu tindakan nyata sebagai bagian dari negara Indonesia dengan menggaungkan gerakan membeli di warung tetangga. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan dapur dalam bentuk sayur mayur, maka belilah pada warung sayur tetangga kita. Kemudian untuk kebutuhan pokok lain seperti beras, gula, dan mie instan, belilah pada warung kelontong tetangga kita. Keperluan lainnya, sebisa mungkin kita mencoba untuk membeli pada tetangga kita. Maka dengan gerakan membeli di warung tetangga, kita semua akan ikut andil dalam upaya negara untuk terlepas dari ancaman resesi.